Amin. Happy Father's Day buat setiap para bapak-bapak yang hadir pada pagi hari ini. Saya percaya berkat Tuhan yang mengalir melimpah buat kita semua semakin luar biasa. Katakan amin. Coba lihat kanan kiri sebentar, katakan kamu dan aku adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kata bersama saya dan kamu diberkati Tuhan. 2, 3, saya dan kamu sangat apa? Diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian, di hari Father's Day ini, mari kita akan belajar mengenal seperti apakah Bapak Surgawi kita. Saudara, ada banyak orang sempat bertanya dalam kebingungan kepada saya, Pak, mengapa saya membaca kesaksian orang lain? Bahwa ada orang yang dibawa Tuhan mendapat penglihatan atau melalui mimpi. Dan mereka dibawa lihat ke surga. Tetapi juga tidak sedikit yang dibawa Tuhan lihat ke neraka. Dan mereka mendengar kesaksian bagaimana kok di neraka ada banyak orang yang melihat ada pendeta-pendeta. Ada para pelayan Tuhan. Bahkan juga ada yaitu jemaat yang percaya Yesus. Maupun juga orang-orang yang belum percaya Tuhan. Kok ada di dalam neraka, Pak? Lalu pertanyaannya timbul berikutnya begini. Berarti keselamatan dalam Yesus itu sebuah kepastian atau tidak pasti, Pak? Nah, saudara sekalian, untuk menjawab pertanyaan itu, saya mengajak saudara untuk belajar dari seluruh kebenaran firman yang kita akan belajar. Dan nanti pada akhirnya saudara akan mendapatkan jawabannya. Nah, Tuhan Yesus satu hari, dia pernah memberikan sebuah perumpamaan tentang dua orang yang sama-sama pergi ke bait Allah untuk mencari Tuhan dalam ibadah dan doa mereka. Lihat bersama dalam Lukas 18 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Lukas 18 ayat 10 mulai. Ada dua orang pergi ke bait Allah, ke bait suci atau rumah Tuhan untuk berdoa. Saya mau tanya dulu, kalau orang datang ke gereja beribadah seperti saudara dan saya cari Tuhan, baik atau tidak? Halo? Baik, puji Tuhan. Nah, perhatikan, yang seorang adalah Farisi. Kata bersama saya, Farisi. 2, 3. Siapakah Farisi? Yaitu orang yang berpegang teguh kepada hukum Taurat, perintah Tuhan melalui Musa. Terus, dan yang lain yang beribadah pemungut cukai. Kata bersama saya, pemungut cukai. 2, 3. Siapa pemungut cukai? Yaitu orang Yahudi, ya orang Israel yang bekerja menarik pajak bagi penjajah Romawi. Jadi orang pemungut cukai adalah orang yang dibenci oleh orang sebangsanya karena dianggap pengkhianat bangsa. Ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Dia bangga akan apa yang dia kerjakan. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, bukan bezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Bahkan dia menghakimi orang yang ibadah juga, yaitu pemungut cukai. Ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Luar biasa. Tetapi lihat ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri. Dan Anda tahu pada zaman itu memukul diri adalah lambang sebuah penyesalan, lambang sebuah pertobatan. Dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Oh God, have mercy on me. Dia memohon anugerah pengampunan Tuhan. Lihat ayat 14. Mari kita baca sama-sama. 14, 2, 3. Aku berkata kepadamu apa? Orang ini, siapa yang dimaksud dengan orang ini? Pemungut cukai. Apa? Pulang ke rumahnya sebagai orang yang apa? Dibenarkan Allah. Dan yang lain, siapa yang dimaksud? Orang Farisi tadi apa? Tidak dibenarkan. Kalimat terakhir, baca sama-sama. 2, 3. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan apa?
direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan apa? Ditinggikan. Yang percaya firman Tuhan, iya dan amin. Katakan haleluya. Nah, dengar baik-baik. Setiap pembacaan firman, saudara jangan batasi hanya pada satu pengertian. Karena ternyata dari firman yang sama, dalam sudut pandang yang Tuhan bukakan yang berbeda, kita bisa belajar sesuatu yang lebih dalam lagi. Nah sekalian, memang dalam konteks ini, Yesus mengajar tentang kerendahan hati. Agar saya dan saudara tidak jadi orang yang sombong. Percayalah, Tuhan suka dan memberkati orang yang rendah hati, yang mengerti. Karena amin. Nah tetapi saudaraku, dari perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang sama-sama beribadah, kita bisa belajar hari ini. Inilah sebuah perbedaan antara orang yang hidup dalam Taurat dengan orang yang hidup dalam anugerah. Nah, saudara sekalian, orang Farisi mewakili orang yang hidup dalam Taurat, sementara pemungut cukai akhirnya mewakili orang yang hidup dalam anugerah. Nah, saudara sekalian, apa yang terjadi? Orang Farisi pulang dari bait suci, dari ibadahnya, dalam kondisi tidak dibenarkan Tuhan. Ya, dalam kondisi apa? Selesai pulang kebaktian, tidak dibenarkan Tuhan. Loh, pertanyaannya kenapa? Nah, mengapa saudaraku? Jawabannya adalah, ya, karena ia gagal, orang Farisi ini gagal melakukan seluruh hukum Taurat. Karena Anda tahu bahwa saudaraku, dikatakan bahwa kalau kita melakukan seluruh hukum Taurat, satu saja gagal, berarti gagal seluruhnya. Kenapa? Karena orang Farisi ini terjebak dalam kesombongan rohani, dia merasa hebat apa yang dia lakukan, dan dia menghakimi para pemungut cukai di mana dia merasa lebih benar. Nah, Alkitab berkata ia pulang tidak dibenarkan oleh Tuhan. Nah, sekarang lihat saudaraku, beda dengan pemungut cukai. Pemungut cukai next pulang dari bait suci dalam kondisi apa? Dibenarkan Tuhan. Kata bersama saya, dibenarkan Tuhan. 2, 3, dibenarkan Tuhan. Siapa yang mau pulang dari kebaktian ini? Anda dan saya dibenarkan oleh Tuhan. Lambaikan tangan saudara, kata bersama saya perlu dibenarkan Tuhan. 2, 3, saya perlu dibenarkan Tuhan. Katakan amin. Nah, mengapa jawabannya? Lihat, mengapa? Karena ternyata ia dibenarkan karena orang pemungut cukai ini memohon anugerah pengampunan Tuhan. Dia berkata dalam pertobatannya, aku orang berdosa, ampuni aku Tuhan. Sehingga ia dibenarkan oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara sekalian, saya berjudul khotbah hari ini adalah Taurat versus anugerah. Law versus grace. Nah, saudara sekalian, kita belajar apa yang sesungguhnya yang menjadi perbedaan antara Taurat dengan anugerah. Nah, kita lihat saudaraku. Ternyata Alkitab menjelaskan, tentunya nggak sempat saya buka semua ayatnya karena terlalu panjang. Tetapi perbedaan antara Taurat dan anugerah adalah ternyata Taurat itu saudaraku mematikan. Alkitab berkata Taurat itu mematikan. Sementara anugerah itu menghidupkan. Ya, kata bersama saya, anugerah menghidupkan. 2, 3, anugerah apa? Menghidupkan. Nah, apa sih bedanya orang yang hidup dalam Taurat dengan yang hidup dalam anugerah? Dengar baik-baik. Ternyata orang yang hidup dalam Taurat, next, adalah orang yang mencoba melakukan perintah Tuhan dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, dengan usahanya sendiri, dan akibatnya adalah gagal. Sementara orang yang hidup dalam anugerah, mereka melakukan perintah Tuhan bukan dengan kekuatannya sendiri, namun dengan pertolongan Tuhan. Kata bersama saya, dengan pertolongan Tuhan. 2, 3, dengan apa? Pertolongan Tuhan. Akibatnya apa? Berhasil. Siapa yang mau gagal angkat tangan? Enggak ada. Siapa yang mau berhasil melakukan perintah Tuhan? Anggap, lambaikan tangan saudara. Kata bersama saya perlu anugerah. 2, 3, saya perlu apa? Anugerah. Nah, kalau gitu persamaannya apa Pak? Antara Taurat dengan anugerah.
sama-sama harus melakukan perintah Tuhan. Bedanya kekuatan siapa? Kekuatan kita sendiri atau karena pertolongan Tuhan? Nah, itu bedanya. Satu hari saudara, ada seorang bapak yang meninggal dunia. Usianya sudah lanjut. Lalu kemudian tiba-tiba bapak ini rohnya jalan ketemu dengan malaikat di pintu gerbang sorga. Lalu kemudian malaikat tanya, "Pak, nama bapak siapa?" Dia sebut namanya. "Nama saya Acong bin Sueb." "Oke, sebentar Pak," kata malaikat. Dia lihat di komputer kerajaan surga. "Oke Pak, nama bapak ada. Gini Pak, bapak mau masuk surga tidak?" "Saya mau malaikat." "Maka peraturannya Pak, bapak untuk bisa masuk surga, bapak harus mencoba menyebutkan apa hal-hal yang bapak sudah lakukan. Sehingga bapak nanti akan saya nilai, karena di komputer surga ada penilaian yang Tuhan tetapkan. Apa yang akhirnya membuat bapak bisa masuk surga. Dan penilaiannya harus mencapai angka 100 poin. Kalau bapak mencapai 100 poin, maka bapak akan bisa masuk surga. Tapi kalau bapak tidak mencapai 100 poin, mohon maaf, bapak nggak bisa masuk surga." Lalu si pria ini, bapak ini senyum, gampang malaikat. Coba bapak ceritakan. Dia bilang begini, "Malaikat, saya ini sudah menikah lebih dari 50 tahun dengan satu istri. Dan saya setia dengan istri yang sama. Tidak pernah selingkuh, baik perbuatan maupun pikiran. Saya setia sama istri saya." Malaikat geleng-geleng kepala, "Wow, hebat Pak. Banyak orang nikah lebih dari 50 tahun, tapi 5 istri Pak. Ganta-ganti. Bapak setia satu istri." "Iya malaikat." "Wow Pak, saya sungguh kagum dengan Bapak. Sebentar Pak, saya lihat dari komputer kerajaan surga ya." Wah, Bapak dapat poin 5. "Hah? Cuman 5 malaikat?" "Loh Pak, jangan malah sama saya. Ini Tuhan yang memberi nilai." "Oh gitu ya. Coba Pak sebutkan lagi apa yang Bapak bisa lakukan." "Oh begini malaikat. Sejak saya percaya Yesus lebih daripada 60 tahun yang lalu. Setiap hari Minggu saya ke gereja. Nggak pernah absen dari kebaktian. Setiap hari saya juga berdoa saat teduh. Setiap hari saya baca Alkitab. Nggak pernah bolong." Malaikat sampai mangut-mangut. "Wow, keren Pak. Banyak orang Kristen ke gereja bolong-bolong. Malah seringkali cuma Natal dan Paskah saja. Wah, Bapak ini hebat. Bapak juga perajin baca Alkitab, berdoa tiap hari. Bapak luar biasa." "Sebentar Pak ya, saya lihat poinnya." Dilihat, "Pak, poin Bapak 5. "Hah? Cuman 5 malaikat? Saya baru cuman 10 poin." "Loh Pak, jangan marah. Ini kan komputer surga. Apalagi Pak yang Bapak bisa lakukan?" "Wah gini malaikat, saya ini kalau sejak percaya Yesus, saya ini selalu setia yang namanya menolong orang miskin. Selalu setia saya memberi persembahan. Saya suka bermurah hati kepada orang yang membutuhkan dan kepada pekerjaan Tuhan." "Wow," kata malaikat. "Sebentar Pak, saya lihat di komputer surga." Wah luar biasa Pak. Bapak ini hebat karena banyak orang Kristen pelitnya bukan main. Tapi Pak menurut penilaian surga nilai Bapak 5 poin. "Hah? Cuma 5 poin? Saya cuma 15 poin sekarang." "Maaf Pak, jangan kaget. Bapak ini nangis." Dia kaget, lalu dia berkata, "Malaikat, kalau bukan karena anugerah Tuhan, saya tidak mungkin bisa masuk surga." Malaikat senyum, "Nah Pak, sekarang silakan masuk surga." Karena kita bisa masuk surga, bukan karena perbuatan kita, namun karena pengorbanan Kristus, anugerah, iman, percaya kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Nah, sekalian, karena ternyata sebetulnya hanya karena anugerah iman kita pada Yesus, saya dan saudara bisa diselamatkan. Yang mengerti katakan haleluya. Nah, siapa percaya kita perlu anugerah Tuhan? Angkat tangan saudara. Kata bersama saya perlu anugerah. 2, 3. Saya perlu apa? Anugerah. Nah, muncullah pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ada 3 pertanyaan utama yang saya mau saudara belajar dan kita belajar bersama. Setelah kita menerima anugerah, ada pertanyaan yang pertama. Yaitu apa? Setelah kita menerima anugerah keselamatan,
Apakah kita masih harus melakukan perintah Tuhan, termasuk Taurat? Nah, pertanyaannya sekali lagi, apakah kita masih harus melakukan perintah Tuhan, termasuk Taurat, setelah saya dan saudara menerima anugerah keselamatan? Coba jawab. Nggak usah takut malu, nggak usah takut salah, nggak dihukum. Siapa yang berkata tidak perlu lagi? Angkat tangan. Oh, nggak ada. Siapa yang berkata masih perlu taat akan perintah Tuhan termasuk Taurat? Angkat tangan. Oke. Siapa yang tidak angkat tangan dan mau berkata saya mau ikut Pak Lukas saja, angkat tangan. Ya kan? Nah, begini saudaraku. Apakah kita masih harus melakukan perintah Tuhan termasuk Taurat setelah kita menerima anugerah keselamatan? Jawaban saya sesuai firman Tuhan adalah iya. Kata bersama-sama iya. 2, 3. Lebih keras iya. 2, 3. Kenapa? Karena anugerah akan memampukan kita untuk melakukan perintah Tuhan termasuk Taurat. Yang mengerti kata amin. Ya, kenapa? Ibarat sarung tangan di tangan itu. Kalau tangan itu, saudaraku, masuk ke dalam sarung tangan, maka sarung tangan akan bisa melakukan semua apa yang harus dikerjakan. Tapi jangan lupa begitu tangan itu melepaskan diri dari sarung tangan, maka sarung tangan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, hidup kita gambaran sarung tangan itu. Kita perlu anugerah, kita perlu tangan Tuhan menyertai hidup kita, sehingga saudara bisa mentaati seluruh perintah Tuhan karena anugerah Tuhan. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja segala Raja. Katakan haleluya. Nah, saudara-saudara, ada orang bilang begini, oh setelah kita terima anugerah dan Yesus berkata it is finished, sudah selesai di kayu salib, kita nggak perlu buat apa-apa. Santai saja, nikmati keselamatan, rileks saja. Apakah benar begitu? Bahkan sampai dikatakan termasuk Taurat pun juga itu sudah lama, nggak perlu lagi kita kerjakan. Kita sekarang hidup dalam perjanjian baru. Nah, saudara sekalian dengar baik-baik. Apakah menurut saudara Taurat itu kemudian adalah perintah daripada iblis? Apakah Taurat hanya perintah daripada Musa? Bukan. Taurat diberikan oleh Tuhan sendiri. Dan ingat, tangan Tuhan sendiri yang turun ke atas gunung Sinai dan mengukir di 2 loh batu. Dan Anda harus tahu, yang dimaksud Taurat itu apa, saudara? Nah, orang salah mengerti. Orang pikir adalah peraturan-peraturan orang Yahudi. Nah, dengar, sebetulnya kalau dilihat dari peraturan Yahudi, itu bukan cuma 10 perintah Allah. Ada 613 ya peraturan-peraturan Yahudi. Nah, kita tidak perlu mengerjakan peraturan-peraturan Yahudi. Karena kita adalah bukan orang Yahudi. Tapi kita adalah orang-orang yang terima anugerah. Katakan amin. Tapi, saudara, dengar baik-baik. 10 perintah Allah yang merupakan kesimpulan dari Taurat. Yesus sendiri di perjanjian baru, dia ditanya apa kesimpulan daripada Taurat. Dan Yesus berkata 2 hal, hubungan vertikal dan horizontal itulah salib Kristus. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang setuju katakan amin. Nah, kalau orang berkata nggak perlu kerjakan Taurat lagi, saya mau tanya dulu, dengar baik. Isi 10 perintah Allah itu apa sih? Ya, kan ada jangan menyembah berhala. Atau apakah berarti setelah kita terima anugerah, kita bebas menyembah berhala? Taurat juga mengatakan hormatilah ayah dan ibumu. Apa berarti setelah kita terima anugerah keselamatan, kita boleh kurang ajar kepada orang tua? Halo, boleh atau tidak? Ya enggak boleh. Alkitab mengajar kita harus hormati orang tua kita. Yang mengerti kata amin. Taurat berkata 10 perintah Allah pertama, jangan membunuh. Apa kemudian Anda dan saya setelah terima anugerah keselamatan boleh bebas membunuh? Boleh atau tidak? Halo? Boleh atau tidak? Ya tidak. Boleh membunuh kalau nyamuk dan lalat. Amin, saudaraku. Bunuh manusia, ya hukuman. Nah, 10 perintah Allah berkata apa? Jangan berzina. Apa kemudian setelah kita terima anugerah keselamatan boleh bebas berzina semau kita sendiri? Ya jelas tidak. Katakan amin, saudaraku. Apakah kita boleh mencuri? Karena 10 perintah Allah berkata jangan mencuri. Terus kita boleh bebas mencuri. Nah, dengar baik-baik, saudara. Ternyata
Setelah kita terima anugerah keselamatan, kita tetap harus mengerjakan perintah Tuhan, termasuk Taurat. Tetapi bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan pertolongan Tuhan. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Pak, mana bukti ayat di perjanjian baru kalau kita tetap harus mengerjakan Taurat? Lihat Yesus sendiri berkata apa? Matius 5 ayat 17 sampai 20. Matius 5 ayat 17 sampai 20, Tuhan Yesus berkata apa? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang, Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat, menghapus hukum Taurat. Jangan menyangka begitu. Atau kitab para nabi, termasuk perjanjian lama semua dihapus. Siapa bilang begitu? Yesus berkata apa? Aku datang bukan untuk meniadakan Taurat dan kitab para nabi, namun untuk apa? Baca sama-sama apa? Melainkan untuk apa? Menggenapinya. Kata bersama saya, Yesus datang menggenapi Taurat. 2, 3. Yesus datang menggenapi apa? Taurat. Kata menggenapi di sini bahasa Yunani aslinya dari kata plero. Kata bersama saya plero. 2, 3. Arti plero adalah menyempurnakan. Kata bersama saya menyempurnakan. 2, 3. Artinya begini, tanpa kematian Kristus, orang gak bisa melakukan perintah Tuhan. Kenapa? Karena belum sempurna. Namun karena pengorbanan Kristus, maka dia menyempurnakan sehingga dalam anugerah Tuhan, saya dan saudara bisa melakukan perintah Tuhan. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lihat ayat 18. 18 Yesus berkata apa? Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya, lihat, selama belum lenyap langit dan bumi ini. Saya mau tanya, sekarang langit dan bumi kita sudah lenyap atau belum? Masih ada, buktinya kita masih hidup, kata amin. Ya kan, lihat, satu iota atau satu titik pun, titik koma, tidak akan ditiadakan atau tidak akan dihapus dari hukum Taurat. Sebelum apa? Sebelum semuanya terjadi. Apa yang dimaksud dengan sebelum semuanya terjadi? Sebelum langit dan bumi ini dilenyapkan. Jadi selama masih ada langit dan bumi, ternyata titik komanya Taurat pun masih tetap ada. Lihat ayat 19. Ayat 19. Karena itu, kata Yesus, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, ingat Yesus ngomong di perjanjian baru loh, ya kan? Dan mengajarkannya demikian kepada orang lain. Lihat, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan perintah Tuhan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Siapa mau masuk surga dan punya kedudukan tinggi, angkatlah tangan saudara. Siapa mau punya rumah yang wow di surga, lambaikan katakan bersama-sama, haleluya. Lihat ayat 20, ayat berikutnya. Lihat, maka aku, Yesus berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu, baca sama-sama apa? Tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Untung Yesus gak bilang begini, jika hidup keagamaanmu tidak lebih taat daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jujur, soal ketaatan kita sama orang Farisi kalah atau menang? Halo? Kalah. Mereka lebih taat, Sabat mereka nggak mau kerja, kita minggu pun kerja overtime, ya kan? Bahkan laki-laki Yahudi sampai sekarang suatu banyak yang jambang rambutnya panjang dibiarkan. Kenapa? Karena ada ayat dalam imamat, jangan sampai kau potong ujung jambangmu, saudara. Kita semua kan ya toh gundul, apalagi yang sekarang sudah botak, semakin seksi, saudara. Nah, dengar baik-baik, saudara. Untung yang Yesus katakan apa? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Rupanya bukan taat lebih dulu yang Tuhan minta. Kita hidup benar dulu. Dan Anda tahu kita bisa benar bukan karena kita. Namun karena Yesus rela mati buat saudara dan saya. Kita yang salah dibenarkan. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau apa? Kita tidak dibenarkan karena Kristus. Dengar, artinya gini. Biar orang buat baik, biar orang sangat baik dan tidak pernah merugikan orang lain, tanpa dibenarkan karena Kristus, tetap dia masuk neraka. Tetapi Anda tahu, kita perlu dibenarkan oleh Kristus. Dan setelah kita dibenarkan,
maka dalam anugerah Tuhan kita akan mengerjakan perintah-perintah Tuhan. Yang mengerti, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, anugerah itu justru akan menolong saudara melakukan perintah Tuhan. Kenapa? Lihat Titus 3 ayat 5. Saya coba buka semua ayat hari ini di Perjanjian Baru. Titus 3 ayat yang kelima. Lihat, yuk baca sama-sama. Titus 3 ayat yang kelima. Semua baca yuk. 2, 3. Pada waktu itu apa? Dia, Yesus telah menyelamatkan kita. Siapa percaya? Saat sudah percaya Yesus, kita diselamatkan. Angkat tangan kata bersama saya diselamatkan. 2, 3. Lihat, bukan karena apa? Perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi apa? Karena rahmatnya, anugerahnya, oleh apa? Permandian kelahiran kembali. Inilah born again, kelahiran baru. Lambang apa? Sebuah pertobatan, repentance yang harus kita kerjakan. Terus lihat kalimat berikutnya. Dan oleh apa? Pembaharuan yang dikerjakan. Oleh apa? Oleh pertolongan Roh Kudus. Siapa percaya bahwa kita bisa melakukan perintah Tuhan karena Roh Kudus yang menolong kita? Yang percaya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja segala Raja. Katakan haleluya. Ibarat sarung tangan tadi. Kalau ada tangan Tuhan yang masuk, maka kita bisa lakukan banyak perintah-perintah Tuhan. Nah, sekarang begini, Sob. Pak, masa setelah saya menerima anugerah, saya masih harus mengerjakan perintah Tuhan? Kan itu law, Pak. Law atau hukum itu kan justru mengekang kebebasan saya. Justru membawa kematian. No. Anda jangan salah dulu. Taurat itu tanpa kematian Kristus itu penuh dengan kutuk. Tetapi setelah kita terima Kristus, maka kutuk berubah jadi berkat. Sehingga kita dimampukan mengerjakan perintah Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara tahu baik-baik. Dengar baik-baik. Di Perjanjian Baru saya coba teliti. Dalam Alkitab bahasa Inggris dari terjemahan versi King James Version. Kalau Anda percaya, Anda nanti lihat di konkordansi. Ternyata menurut King James Version saya coba periksa di Perjanjian Baru. Hanya di Perjanjian Baru. Kata law, hukum, itu tercatat 172 kali. Kata bersama saya 172 kali. 2, 3, 172 kali kata law dalam Perjanjian Baru menurut King James Version. Sementara kata grace, anugerah dalam Perjanjian Baru dalam King James Version Alkitab ada 122 kali. Kata bersama saya 122 kali. 2, 3. Law tadi ada berapa kalimat? 172. Sementara grace ada berapa kalimat? 122. Saya mau tanya, banyak law atau grace dalam Perjanjian Baru? Hah? Law atau grace? Law. Nah, dengar. Kalau orang berkata begini, peraturan hukum malah mengekang kebebasan saya. Menurut saya salah. Kenapa? Hukum dibuat bukan untuk mengekang kebebasan kita. Justru mengamankan dan menyelamatkan hidup kita. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Contoh, saudara ingat bagaimana penembakan di South Carolina di dalam gereja itu. 9 orang termasuk pendeta ditembak mati oleh seorang pemuda yang baru ulang tahun 21 tahun. Dan bapaknya memberikan hadiah senjata. Sebuah senapan. Anda tahu, ibarat sebetulnya senapan itu adalah sebuah gift anugerah yang diberikan kepada anak yang dia cintai. Tapi Anda tahu, senjata itu justru dipakai untuk apa? Dia ikut dalam Bible study di gereja tua di South Carolina, di sebuah kota. Setelah saya ikut kebaktian Bible study, lagi tengah ngajar. Dia berdiri, dia ambil pisaunya, tembakin pendeta. Dier. 9 orang meninggal dalam beberapa hari kemarin. Sudah dengar baik-baik. Anugerah kalau tidak ada peraturannya, ibarat senapan tadi, akan digunakan dan disalahgunakan. Dan Anda tahu, saya mau tanya, merugikan atau menguntungkan? Halo?
9 orang meninggal, termasuk pendeta. Coba seandainya hari ini Presiden Amerika, Mr. Obama, bilang begini, saya mau hidup dalam grace tanpa law, tanpa hukum. Maka mulai hari ini seluruh narapidana di seluruh penjara di Amerika, di 50 state, saya akan beri grace. Bebas semua. Seluruh penjahat bebas. Bayangkan ribuan bahkan puluhan ribu orang-orang narapidana, penjahat dibebaskan dari penjara. Misalnya hari ini. Saya mau tanya sama saudara. Negara ini akan jadi lebih baik atau lebih hancur? Hah? Lebih baik atau lebih hancur? Halo? Anda harus tahu kan? Ternyata kalau tidak ada peraturan, tidak ada hukuman, tidak ada law, Anda mengerti, akan lebih rusak negara ini. Kenapa? Anda kan tahu, orang jadi penjahat besar, kaliber kakap. Itu sebetulnya awalnya pasti dari kaliber apa? Teri. Masih ingat kan? Saya pernah diceritain orang. Awalnya nyuri sepeda. Masuk penjara, digebukin, beng sama polisi. Masuk di penjara. Di penjara ketemu mafia pencuri mobil. Di penjara nggak malah bertobat, malah belajar ilmu nyuri mobil. Setelah keluar dari penjara, hukuman selesai, bertobat nggak orang itu? Enggak, malah lebih canggih. Bukan lagi nyuri sepeda, nyuri apa sekarang? Mobil. Ketangkep lagi, digebukin sama polisi, bang. Masuk penjara, ketemu sama mafia jual drugs. Akhirnya apa terjadi? Bertobat tidak? Enggak, malah bertobat, malah belajar bagaimana jual drug. Apa yang terjadi? Keluar, hukuman selesai. Apa yang terjadi? Dia tambah jadi lebih gila. Nah, saudara sekalian, tanpa sebuah peraturan, Anda harus tahu, hidup ini akan mengerikan sekali. Lah, peraturan lalu lintas dibuat bukan untuk mengamankan, bukan untuk merugikan kita, justru mengamankan kita. Yang setuju dan amin. Makanya di Amerika, semua highway minimal paling cepat, speed limitnya 65. Ada saya 75. Dan Anda tahu, saya mau beri kabar baik. Kalau Anda lihat rambunya 65, saudara boleh tambahkan minimal jangan lewat dari 80 mil. Percayalah. Kenapa kau tahu Pak? Karena saya ngalami. Asal tidak lewat daripada 80, Anda tetap akan tidak ditangkap polisi. Enggak, karena tidak diberhentikan. Tapi kalau Anda lewat 80, saya pernah dulu dari New Jersey mau ke New York karena mau pelayanan minggu sudah terlambat. Itu macet, saya melewat ngebut dan masuk ke dalam area jalur yang paling tepi tempat di highway untuk mobil polisi. Saya lewat ngebut, tiba-tiba belakang saya polisi muncul. Dan saya berkata, sorry sir, I'm a pastor, I need to fast, go to New York to preaching. Anda tahu apa jawaban polisi? I don't care. Tetap kena tilang. Tapi di Indonesia ajaib. Di Jerman sebagian highway tidak ada speed limit. Dan juga di Indonesia tidak ada speed limit. Sekuat Anda nginjek gas. Sekuat mesin mobil saudara. Bebas, enak Pak, merdeka. Enak, bebas, mueng. Begitu kecelakaan, langsung tanpa UGD. Langsung ketemu Bapak di surga atau setan. Jujur. Tapi lihat, setiap 4 of July, Presiden Amerika, sejak Abraham Lincoln. Abraham siapa? Lincoln. Saya tes saudara ngantuk atau tidak kan. Sejak Abraham Lincoln akhirnya meneliti di antara para narapidana di penjara. Kalau ada mereka yang bertobat. Kalau ada mereka yang bertobat sungguh-sungguh, sadar akan kesalahan mereka, kejahatan mereka, dan mereka memberikan buah hasil pertobatan selama di penjara. Maka Presiden Amerika memberikan yang namanya grasi, potongan tahanan, bahkan dimerdekakan, dibebaskan. Dan saat keluar dari penjara, saya mau tanya, orang itu berbahaya lagi atau tidak? Halo? Tidak. Kenapa? Karena dia sudah bertobat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, pertanyaan kedua.
Setelah kita menerima anugerah keselamatan, apakah kita tetap selamat jika terus berbuat dosa? Saya ulang lagi. Apakah kita tetap selamat jika kita terus berbuat dosa setelah kita menerima anugerah keselamatan? Saya mau tanya, jawaban saudara, ya atau tidak? Siapa yang berkata bahwa tetap selamat? Angkat tangan. Oh, enggak ada. Yang berkata dia akan masuk neraka, angkat tangan. Oke, yang mau ikut saya saja angkat tangan. Setelah kita menerima anugerah keselamatan, masihkah kita akan tetap selamat ketika kita terus hidup dalam dosa? Jawaban Alkitab, tidak. Kata bersama saya, tidak. 2, 3. Lebih keras, tidak. 2, 3. Kenapa? Grace is not license to sin. Anugerah bukanlah surat izin untuk kita boleh bebas berbuat dosa. Tetapi anugerah justru akan menolong kita. Kata bersama saya, anugerah menolong saya. 2, 3. Untuk apa? Untuk menang atas dosa. Kata bersama saya akan menang atas dosa. 2, 3. Saya akan menang atas dosa. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena apa? Karena pertolongan Tuhan yang mengerti. Katakan, apakah setelah kita terima anugerah, kemudian justru anugerah jadi sebuah izin untuk bebas berbuat dosa? Maka kita lihat Paulus dalam perjanjian baru, dia berkata apa? Roma 6 ayat 15. Roma 6 ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Atau kita bebas berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat atau kutuk Taurat, tetapi di bawah hukum kasih karunia, di bawah anugerah. Kalimat terakhir, baca sama-sama yuk. 2, 3. Jawabannya apa? Sekali-kali apa? Artinya begini, anugerah bukanlah izin untuk kita bebas berbuat dosa. Justru anugerah menolong kita untuk menang atas dosa. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lebih meriah, katakan haleluya. Katakan haleluya. Kenapa? Coba kita lihat Titus 2 ayat 11 sampai 12. Titus 2 ayat 11 sampai 12. Karena kasih karunia Allah, anugerah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Siapa percaya Yesus sudah menyelamatkan kita? Katakan amin. Lihat ayat 12. Ia di sini siapa? Kasih karunia. Dan kasih karunia adalah siapa? Yesus sendiri. Ia anugerah Yesus mendidik kita, mengajari kita. Untuk apa? Bukan untuk bebas berbuat dosa. Untuk kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Lihat, anugerah akan mendidik kita. Kata bersama, saya perlu dididik oleh Tuhan. 2, 3. Saya perlu dididik oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk meninggalkan kefasikan. 2, 3. Untuk meninggalkan apa? Saya coba pinjam dari NIV Bible. Tayangkan. Dikatakan lebih bagus, lebih tajam. Ayat 12. It teach us to say no to ungodliness and worldly passion. Anugerah akan mengajar kita untuk berkata tidak. Say no, kata bersama saya, say no. 2, 3. Untuk apa? To ungodliness, untuk dosa, untuk kenajisan, dan untuk keinginan hawa nafsu dunia. Nah, dengar baik-baik. Jadi ternyata, saudaraku, orang kalau setelah terima keselamatan dalam Kristus, tapi terus hidup dalam dosa, dia akan masuk neraka. Sorry to say. Ini kebenaran firman. Pak, di perjanjian baru nggak ada Tuhan menghukum. Siapa bilang? Ingat Ananias Safira dalam Kisah Rasul di perjanjian baru. Mereka membohongi Tuhan. Mereka membohongi Rasul Petrus. Bam, mati seketika. Dan binasa. Ingat juga Demas. Salah seorang pengkhotbah zaman Paulus. Dia akhirnya meninggalkan Tuhan. Gara-gara apa? Jatuh dalam dosa. Nah, dengar saudaraku. Sekarang begini, Pak. Apakah benar anugerah akan memberi saya kemampuan menang atas dosa? Jawabannya yes.
Kata bersama-sama, yes, 2, 3. Hati-hati ya. Coba buktinya apa? Seorang wanita yang kedapatan berzina, diseret oleh orang-orang Farisi, dibawa pada Yesus. Menurut Taurat harus dirajam batu. Tapi Yesus tidak melempar batu. Dan dia berkata, siapa yang pertama kali berdosa, yang tidak berdosa, lempar. Orang pergi semua. Apa yang Yesus katakan berikutnya? Yohanes 8 ayat 11. Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Enggak ada yang menghukum aku. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Hari itu. Kapan? Saat dia bertobat. Bukan berarti kemudian Tuhan tidak pernah menghukum orang yang berdosa di perjanjian baru. Tetap dia adalah Allah yang adil, yang sujudan amin. Pergilah. Kalimat terakhir baca sama-sama yuk. 2, 3. Jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari kapan? Sin no more. Tuhan tidak kemudian berkata, kamu sudah terima anugerah, well tenang saja. Whatever you do, if you accept Jesus, you will be saved. Hati-hati. Kalau sampai ada ajaran dalam anugerah yang berkata, apapun yang kamu kerjakan, percaya. Ada anugerah Yesus, ada darah Yesus dalam hidup kita. Ibarat kayak air terjun yang terus mengalir. Walaupun kamu jatuh dalam dosa, tetap kamu akan masuk surga. Karena yang dilihat bukan dosa kita, yang dilihat adalah darah Kristus dalam hidup kita. Mohon maaf, kalau orang itu tidak mau bertobat dari dosanya, tetap Alkitab berkata, dia akan masuk dalam api neraka. Satu contoh lagi, Yesus berkata apa? Kepada orang yang lumpuh 38 tahun di kolam yaitu Bethesda, yang disembuhkan. Lihat dalam Yohanes pasal 5 ayat 14. Yohanes 5 ayat 14. Yuk baca sama-sama. Yohanes 5 ayat 14. Semua baca yuk. 2, 3. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, apa? Engkau telah apa? Sembuh. Dia terima anugerah sembuh. Lihat kalimat Yesus yang terakhir. Berikutnya 2, 3. Jangan berbuat dosa lagi, sin no more. Supaya padamu jangan terjadi yang apa? Lebih buruk. Saya mau tanya, dari kalimat ini, Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Seandainya pria ini setelah disembuhkan, terus hidup dalam dosa, nggak mau bertobat. Saya mau tanya, dia binasa tidak? Halo, binasa tidak? Oke, Pak, kalau gitu saya bingung, Pak. Siapa yang bingung? Coba pegangan tangan. Lah kita kan setiap manusia, seringkali jujur Pak, jatuh dalam dosa Pak. Lah kalau gitu Pak, saya nggak bisa selamat dong Pak. Siapa bilang? Saya kasih contoh. Siapa di sini yang bisa naik sepeda? Angkat tangan. Loh, saya perlu tanya, karena ada banyak orang nggak bisa naik sepeda. Saya tanya lagi, siapa yang bisa naik sepeda? Angkat tangan. Tinggi. Oke, ya turunkan tangan saudara. Jujur ya, siapa yang tidak bisa naik sepeda sampai hari ini? Angkat tangan. Nggak usah malu, angkat tangan. Si masih ada kan? Oke, saya tanya. Sekali lagi, yang sudah bisa naik sepeda, saya tanya. Saudara bisa naik sepeda, hari ini kalau sudah puluhan tahun di Amerika dan tidak pernah naik sepeda. Kalau di depan saudara saya beri sepeda, coba Anda naik sepeda, bisa tidak? Yakin masih bisa? Minggu depan saya coba ya. Yakin masih bisa? Oke. Tapi saya mau tanya jujur. Dulu waktu Anda belajar naik sepeda, apa yang engkau alami? Langsung bisa? Langsung bisa? Enggak kan? Anda coba naik sepeda, tiba-tiba miring ke kanan, grupiak, au! Semua teriakan, au! Belum semuanya, au! Kaki kanan berdarah, aduh sakit, au! Lalu apa yang sudah lakukan? Terus Anda di situ terus sampai 10 tahun. Enggak kan? Anda bangkit, coba lagi. Tiba-tiba Anda coba miring ke kiri. Gerupiak. Au! Semua teriak. Sekarang kaki kiri yang merus, yang berdarah. Sudah kemudian apa di situ? Terus tinggal setahun. Enggak kan? Bangkit. Atau Anda bilang, aduh selamanya saya nggak bisa naik sepeda. Enggak. Anda coba lagi. Sekarang sudah lumayan. Enggak belok kanan, enggak belok kiri. Sudah mulai gak stabil. Di depan ada warung soto. Anda tidak bisa menghindar gerupiak.
Yang jatuh bukan cuma sepeda, bukan saudara. Warung sotonya juga ambruk semua. Grup ya. Rupanya tidak hanya karena luka yang harus Anda derita. Tapi Anda juga harus bayar ganti rugi. Uang soto semuanya, saudara. Tapi apa kemudian kita selamanya nggak bisa naik sepeda? Enggak kan? Anda coba lagi. Sekarang bisa nggak? Sekarang bisa nggak? Dengar baik-baik. Hidup dalam kekudusan. Hidup dalam perintah Tuhan. Bukan berarti sudah langsung tidak berdosa lagi. Tapi dengar, kita masih bisa terkadang jatuh dalam dosa. Tapi jangan terus tinggal dalam kejatuhanmu. Tidak ada yang amin. Jangan terus tinggal dalam dosa. Malah kemudian pakai alasan lagi. Aku sudah terima grace kok. Jatuh dalam dosa enggak apa-apa. Enggak perlu minta ampun, enggak perlu bertobat. Sekali minta ampun, seluruh dosaku sudah diampuni. Haleluya. Terus kemudian kita bebas berzina. Bebas mencuri. Menurut saya itu ajaran anugerah yang tidak seimbang. Begitu kita jatuh, Tuhan aku salah. Berdiri lagi, bertobat. Aku mau lagi Tuhan. Jatuh lagi, Tuhan aku bertobat. Bangkit lagi. Dan satu hari dalam pertolongan Tuhan, saudara bisa naik sepeda. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, contoh begini saudara. Saya ini perlu dididik Tuhan untuk bisa meninggalkan kefasikan. Karena gini, kita tiap hari harus semakin mau disempurnakan. Kata bersama saya harus serupa dengan Kristus. 2, 3, saya harus serupa dengan apa? Saya punya banyak kelemahan. Salah satunya, kelemahan yang diwariskan oleh nenek moyang saya. Kakek saya dari pihak papa, alisnya tebal bahkan keluar sampai panjang. Ayah saya juga alisnya tebal. Saya juga alisnya tebal. Orang Chinese berkata, kalau orang alisnya tebal, itu artinya kuikuai, apa? Kuibiak kukuai. Keras kepala, emosian, tukang marah. Nah jujur, saya dulu ini tukang marah, saudara. Dikit-dikit, dari telinga keluar asap. Dari hidung keluar asap. Mata merah. Kenapa? Sebab itulah kelemahan saya. Nah, salah kalau saya bilang begini. Pokoknya saya ini pemarah. Mau apa? Terimalah saya pemarah. Itu orang mengingkari anugerah Tuhan. Anugerah bukanlah surat izin untuk bebas berbuat dosa. Anugerah justru menolong kita, mendidik kita menang atas dosa, kemarahan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dulu baru bertobat, ada orang buat marah saya, jujur saudaraku, tanpa ABC, tanpa ngomong apapun, saya datangi, saya hajar dia sampai habis. Itu saya dulu. Makanya dulu saya berdoa minta jadi tentara. Untung Tuhan tidak kabulkan. Ya kan? Karena kalau Tuhan kabulkan minimal sekarang saya mungkin jadi ajudannya Pak Ahok. Kalau Pak Ahok enggak mau terima saya, minimal saya jadi ajudannya Haji Lulung. Rambutnya ke kiri terus. Ya kan? Berarti saya jadi preman Tanah Abang. Temannya Hercules. Jujur so. Saya dulu mengerikan sekali. Begitu marah, nggak peduli siapa, saya hajar. Saya pernah pukul seorang pelayan Tuhan. Sampai hidungnya patah. Itu saya dulu. Lalu apa kemudian saya bilang ini? Well, setelah saya terima anugerah, bebas, marah boleh. Tapi saya tetap akan masuk surga. Sorry to say. Apakah Kristus mati buat begitu? No. Setelah saya terima anugerah, Tuhan ngajar. Harus bertobat. Tuhan, aku harus menang atas kemarahanku. Ajari aku. Saya coba dengan kekuatan saya sendiri. Gagal terus. Akhirnya apa yang saya lakukan? Minta pertolongan Tuhan. Lumayan. Satu hari ada orang mau buat marah saya. Sudah buat gara-gara. Saya kalau dulu, langsung tak datangi saudaraku. Ya kan? Langsung saya ajak, lu yang mati atau gue yang mati. Itu saya dulu. Tiba-tiba hari itu Tuhan ngomong, bertobat nak. Bertobat. Gimana caranya Tuhan? Minum air. Saya diajari Tuhan minum air. Saya minum. Saya coba minum. Sebanyak mungkin. Tapi tidak ditelan.
Saya telan dulu, kalau nggak telan saya nggak bisa ngomong. Saya mau marah, Tuhan ngomong hitung sampai hitungan 100. 1, tentunya enggak dari mulut, dari tangan. 2, 3, sampai 100 sudah hampir selesai, tapi masih marah. Sampai 200, lumayan. 140 tahun, kok 140 tahun? Hitungan 140 lebih, sudah mulai capek, marahnya sudah mulai reda. Setelah reda Tuhan ngomong, telan air minumnya. Saya telan. Enak tenan. Lumayan. Sejak hari itu sampai hari ini, saya terus dididik Roh Kudus untuk menang atas kemarahan saya. Lumayan, minimal Anda tahu tadi pagi di hari Father's Day, saya terima 2 kartu dari istri dan dari 2 anak saya. Dan minimal tanyalah kepada istri dan anak-anak saya, apakah saya jadi monster yang menakutkan kayak Huluk Masian? Oleh anugerah Tuhan, saya sudah banyak berubah bukan karena kekuatan saya, namun karena anugerah Tuhan. Dan rata-rata surat ini tulisannya adalah thank you, karena papa sudah jadi papa yang baik. Istri saya berkata special husband, haleluya. Kalau coba suaminya masih monster, dia nggak akan pernah berkata begitu. Amin. Dan kemudian Yuda juga thank you, karena sudah jadi great mentor and role model, haleluya. Dan Betani, karena dia belum bisa nulis, istri saya menuliskan Betani Kusuma, from Betani Kusuma. Apa yang dia lakukan, saudaraku? Dia gambar 2 orang. Satu katanya papa, satu Betani. Dan gambarannya, haleluya banget, saudara tahu. Tapi minimal Anda tahu, anak-anak saya dan istri saya bisa lihat perubahan saya. Bukan karena kekuatan saya, namun karena saya mau dididik oleh anugerah untuk menang atas dosa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Ada juga yang saksi begini, mau menang atas rokok, dengan kekuatan sendiri nggak bisa. Selalu balik lagi. Tapi satu hari dia bilang, Tuhan, aku mau serahkan free willku, buat aku didik aku bisa menang atas rokok. Tiba-tiba besok bangun tidur, dia ambil rokoknya, dia sedot, begitu dia sedot, wah, baunya nggak enak, kok kayak bau kotoran ayam. Jangan-jangan istri saya ngasih, dibuang rokoknya, beli ke toko rokok baru. Wah, kok baunya kayak kotoran ayam. Dan sejak itu dia coba merek rokok semua, rasanya nggak enak. Dan sejak itu dia menang atas dosa rokok. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau tanya, kita bisa menang atas dosa tidak? Halo? Dalam pertolongan Tuhan bisa tidak? Halo? Ayo, saudara yang dulu pernah terikat pornografi, Anda yang pernah terikat perjinan, bisa nggak sekarang bebas? Halo? Bebas. Saya dengar banyak kesaksian yang ternyata sampai maaf loh. Ada yang diajari Tuhan, cara Tuhan ngajar kepada kita masing-masing beda-beda. Ada yang waktu melihat pornografi, pendetanya lewat. Ada yang cerita sama saya, lihat pornografi tiba-tiba itu Tuhan Roh Kudus bisa ngajar. Coba bayangkan kalau itu mamamu sendiri. Dia ngeri, mau lihat mama nggak mau. Dia bertobat. Anda harus tahu, Tuhan bisa tolong kita untuk menang dari semua dosa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Pak, apa betul gitu? Kan lihat satu ayat, Roma 8 ayat pertama. Ini Paulus bilang begini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman, tidak ada condemnation, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Hei, kamu dibohongin sama pendeta. Tidak usah takut dengan penghukuman. Whatever you do, asal kamu dalam Kristus, kamu pasti akan tidak dihukum, tidak masuk neraka. Apakah betul begitu? Lihat, lompat ayat dari Roma 8 ayat 13-14. Di pasal yang sama, Paulus berkata apa? Sebab jika kamu hidup menurut daging, kemauan hawa nafsu, hidup dalam dosa, kamu akan mati, kena hukuman neraka. Tetapi jika oleh roh kamu hidup karena Roh Kudus, minta pertolongan Tuhan, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Saudara dan saya akhirnya nyangkal diri dan menatas dosa. Dikatakan apa? Kamu akan hidup masuk surga. 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Tergantung siapa yang kau izinkan memimpin. Apakah dagingmu atau hawa nafsumu ataukah Roh Kudus. Siapa mau masuk surga? Angkat tangan. Kata bersama saya mau hidup dipimpin Tuhan. 2, 3, saya mau hidup dipimpin Tuhan. Grace, coba maju ke sini. Grace, cepat. Sudah punya pacar, mau kawin lagi. Cepat ke sini. Kamu perlu anugerah Tuhan enggak? Perlu, Pak.
Coba minta anugerah Tuhan bagaimana? Tangannya masuk tangan begini terima minta anugerah. Melihat ke atas, minta anugerah. Paulus berkata dalam Roma 8 pertama tadi, barang siapa dalam Kristus, ia tidak akan pernah dihukum lagi. Maka Kristus minta anugerah. Anggaplah saya Tuhan Yesus. Saya berikan angkat tangan terus. Saya beri anugerah. Kok susah banget sih? Lu nolak anugerah. Sekarang Kristus di dalam anugerah. Oke? Selama Kristus di dalam anugerah, dia nggak ngalami api neraka hukuman. Nangkap saudaraku? Tapi saya mau tanya. Kalau Kristus ternyata dia keluar dari anugerah, apakah dia kena hukuman? Tetap kena. Dan pertanyaannya sekarang gini. Kapankah Kristus hidup di dalam anugerah? Saat dia mentaati perintah Tuhan. Dan kapan Kristus keluar dari anugerah? Saat dia hidup dalam dosa. Kristus coba sekarang buang jas itu. Jasnya dibuang. Tega banget lu. Loh, coba buang aja. Sopan sekali. Ketika Kristus membuang anugerah, dan dia tidak di dalam Kristus lagi, di luar Kristus. Dia hidup dalam dosa. Kena hukuman tidak? Kena. Tapi kalau dia bertobat, dan dia kembali pada anugerah, dia terima pengampunan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Bawa pulang. Oh jangan. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Setelah kita menerima anugerah keselamatan, bisakah kita kehilangan keselamatan? Saya ulang lagi. Setelah kita menerima anugerah keselamatan, bisakah kita kehilangan keselamatan? Siapa yang berkata bisa angkat tangan? Yang berkata tidak angkat tangan. Yang bingung angkat tangan. Dengar jawaban firman Tuhan. Dengar. Anugerah keselamatan tidak akan hilang. Kata bersama saya, tidak akan hilang. 2, 3. Kenapa? Sebab keselamatan dalam Yesus itu kepastian dan permanen. Kata bersama saya, Yesus itu pasti. 2, 3. Dengar baik-baik. Kalau Yesus tidak pasti, buat apa saya mau jadi pendeta? Ikut yang tidak pasti. Yesus, keselamatan dalam Yesus pasti. Kata bersama saya, pasti. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Tapi lihat berikutnya. Tetapi yang bisa terjadi adalah begini. Orang bisa meninggalkan keselamatan. Orang bisa membuang keselamatan. Itu akibat jika orang meremehkan dan menyia-nyiakan keselamatan. Pak, apakah begitu? Lihat satu ayat yang Yesus ucapkan. Yohanes 10 yang ke-28. Nah, ini dipakai ayat oleh orang-orang yang skala berkata apa? Pokok sekali selamat, tetap selamat selama-lamanya. Kita lihat dulu. Yesus berkata apa? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Siapa percaya Yesus dan Anda pasti terima hidup kekal. Angkat tangan. Kata bersama saya terima. 2, 3. Lihat ya. Dan mereka, kata Yesus, kita yang menerima anugerah keselamatan, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Aha, Pak. Berarti kan kita tidak mungkin masuk neraka lagi, Pak. Nggak ada pendeta yang masuk neraka lagi, Pak. Nggak ada jemaat masuk neraka. Apakah begitu? Kita tunggu dulu. Nah, lalu ada orang yang ngajar dari ayat ini begini. Sekali selamat, tetap selamat. Apapun terjadi, kamu akan tetap selamat. Asal kamu dalam Yesus. Percaya Yesus. Lihat. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, dengar baik-baik. Dari ayat ini sebetulnya saya tidak berkata bahwa sekali selamat tetap selamat. Saya berkata keselamatan dalam Yesus pasti. Kata bersama saya, keselamatan dalam Yesus pasti. 2, 3. Lebih keras, keselamatan dalam Yesus pasti. 2, 3. Tapi Anda tahu baik-baik.
Kalau kita baca Alkitab, jangan cuman cuplik satu ayat dan potong dan buang ayat yang lain. Tidak begitu caranya. Kalau kita mau belajar kebenaran, lihat juga ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Karena ada paralelnya. Itu tadi ayat 28, sekarang lihat ayat sebelumnya, ayat 27. Yesus berkata apa? Yuk baca sama-sama. 2, 3. Domba-dombaku apa? Mendengar suaraku. Terus, dan aku mengenal mereka. Dan apa? Mereka mengikut aku. Saya mau tanya. Setelah kita menerima keselamatan, pasti enggak? Halo? Pasti tidak? Pasti. Apakah harus ada yang harus kita kerjakan? Ada tidak? Apa yang harus kita kerjakan? Ayat 27 sekali lagi. Harus dengar-dengaran akan Tuhan. Ya. Dan apa? Mengikut Tuhan. Alias mengikut perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, kerjakan. Anda tahu? Akibatnya selama-lamanya kita tidak akan binasa. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya, kalau seandainya kita domba-domba Tuhan, tidak mau dengar Tuhan, keras hati, dan tidak mau ikut Tuhan, tidak mau taat akan perintah Tuhan, apa yang terjadi? Kita bukan kehilangan keselamatan. Karena keselamatan dalam Yesus permanen. Kata bersama saya permanen, 2, 3. Tapi yang terjadi adalah kita membuang keselamatan. Kita meninggalkan keselamatan. Kita menyia-nyiakan keselamatan. Contoh dengan cepat. Tolong. Adam juga, yuk. Ya, Grace, Adam, Avandi juga, cepat maju ke depan. Ya, cepat maju, lari dong. Cepat maju. Oke. Coba 2 orang yang paling makmur ke depan. Yang kurang makmur agak belakang. Menghadap ke sini semua. Anggaplah mereka adalah domba-domba Tuhan. Yang depan siap dipersembahkan untuk mezbah korban bakaran. Yang belakang siap untuk korban Thanksgiving. Yang belakang tahun depan aja lah. Nah, anggaplah mereka domba-domba Tuhan. Mereka sudah percaya Yesus. Anggaplah saya percaya, saya adalah Yesus. Mohon maaf Tuhan. Maaf Tuhan, ya maaf. Saya Yesus. Maka setelah mereka terima keselamatan, mereka harus tetap mengerjakan. Dengar apa perintah saya. Dan harus melakukan apa yang saya lakukan. Dan mencontoh apa yang saya lakukan. Oke? Selama mereka ikut dengar-dengaran saya dan ikut saya, mereka tidak akan pernah binasa. Kenapa? Karena mereka mengikut apa yang saya perintahkan. Tapi kiri men, kiri. Kalau sampai mereka tidak mau mengikuti saya, apa yang terjadi? Coba jalan sendiri. Coba jalan sendiri, saya ke sini, kalian ke sana. Coba. Saya mau tanya, berarti apakah saya meninggalkan mereka ataukah mereka yang meninggalkan saya? Keselamatan dalam Yesus pasti. Tapi yang bisa terjadi orang kalau sampai tidak mau dengar, tidak mau taat akan perintah Tuhan. Bukan berarti keselamatan meninggalkan mereka. Mereka yang meninggalkan keselamatan. Ayat yang terakhir di perjanjian baru. Ibrani 2 ayat 2 sampai 3. Ayat yang terakhir. Ibrani 2 ayat 2 sampai 3. Paulus berkata apa? Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku. Kata bersama saya, tetap berlaku. 2, 3. Dan setiap pelanggaran, setiap dosa, dan setiap ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal.
ada ganjaran dosa. Ayat 3, yuk baca sama-sama. 2, 3. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita apa? Apa katakan? Menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu. Dengar, keselamatan dalam Yesus pasti. Tapi kalau orang menyia-nyiakan dan terus hidup dalam dosa, dia berarti meninggalkan keselamatan. Dan apakah benar ada pendeta, ada jemaat, ada pengurus gereja yang masuk neraka? Jawabannya ya. Kalau mereka membuang, menyia-nyiakan keselamatan. Itu sebabnya jangan pernah sia-siakan keselamatan. Tetap kerjakan tugas keselamatan kita dalam takut dan gentar akan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kita bisa selamat hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kita sendiri. Kita bisa mentaati perintah Tuhan termasuk Taurat hanya karena anugerah Tuhan. Kata bersama saya, only by His grace. 2, 3, only by His grace. Bukan karena kekuatan kita sendiri. Berikutnya, setelah menerima anugerah keselamatan, kita tetap harus mengerjakan perintah Tuhan termasuk Taurat. Tapi bukan dengan kekuatan kita, namun dengan pertolongan Tuhan. Yang kedua, grace is not license to sin. Anugerah bukan surat izin untuk kita bebas berbuat dosa. Tetapi anugerah mendidik kita untuk menang atas dosa. Kata bersama saya pasti bisa menang atas dosa. 2, 3, saya pasti bisa menang atas dosa. Dan yang ketiga terakhir, keselamatan dalam Yesus pasti. Kata bersama saya pasti. Lebih keras, pasti. 2, 3. Tetapi yang bisa terjadi adalah kita bisa meninggalkan, menyia-nyiakan keselamatan. Kapan? Ketika kita terus hidup dalam dosa dan tidak mau bertobat. Saudara sekalian, saya mengasihi saudara dan Tuhan mencintai saudara. Mari kita belajar, setelah terima anugerah, jangan sia-siakan anugerah. Saya kasih ilustrasi yang terakhir. Anak saya Betani hampir 4 tahun. Satu hari misalnya dia pingin beli iPad. Pak, pingin iPad. Saya mau tanya jujur, dia bisa nggak beli sendiri? Hah? Bisa nggak? Nggak bisa. Dia belum kerja. Dia nggak punya duit. Gimana dia bisa beli? Saya bapak yang baik. Saya belikan dia mini iPad. Nih Betani, mini iPad dari papa. Wah, dia senang. Terima kasih Pak. Sekarang cara ciumnya dia berbeda. Dia ciumnya bukan cuma cium, tapi dia buat sesuatu yang membuat kami geli. Tapi saya mau tanya, dia terima mini iPad itu anugerah tidak? Karena dia tidak mampu beli. Kita nggak bisa selamat karena perbuatan kita. Kita terima anugerah karena kita tidak mampu bayar. Kata amin. Tapi saya mau tanya, setelah Betani terima iPad, perlukah dia menjaga iPad pemberian saya? Kalau dia bawa ke gereja terus dia sengaja taruh di tepi jalan, dan kalau hilang, salah siapa? Halo? Apakah dia masih perlu charger setiap hari supaya dia bisa pakai? Kalau dia sengaja masukkan ke air dan rusak, salah siapa? Saudara sekalian, dia sudah bayar hutang dosa kita di kayu salib. Dan jangan pernah sia-siakan korban Kristus. Bertobat dan lahir baru. Jatuh, cepat bertobat. Jangan terus tinggal dalam kejatuhanmu. Minta anugerah Tuhan. Bertobat dan terus satu hari engkau dan saya karena anugerah pasti bisa menang atas dosa. Ya, sudah buatan yang meriah atau kemuliaan. Amin. Ayo berdiri bersama-sama. Datang pada Tuhan.